Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa barik wassalim. Para pendengar dimanapun anda berada, para pemirsa dimanapun kalian berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan dimudahkan segalanya urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih urusan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang indah ini Al-Fakir, saya ingin menjelaskan tentang sedikit ilmu, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga untuk para pendengar dimanapun berada. Di dalam kitab Nusayyul Ibad yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menuliskan daripada hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatus saqawati arba'atu, tanda orang yang merugi itu ada 4. Jadi tanda orang yang merugi ada 4. Artinya tanda ini akan menjadi orang tersebut akan sengsara hidupnya, baik hidup di dunia ataupun hidup di akhirat, dan juga akan selalu celaka dalam hidupnya. Yang pertama apa tandanya? Di sini dijelaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad, nisyanuz dzunubil madiyati wa hiya indallahi mahfuzatun. Yang pertama adalah tanda orang yang celaka, yaitu suka melupakan dosa-dosa yang telah lalu, padahal dosa-dosa itu tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi model yang pertama manusia yang akan celaka, yang tidak akan bahagia di dunia apalagi di akhirat adalah melupakan dosanya, padahal dosanya banyak. Nah, coba lihat diri kita, apakah diri kita sudah selalu untuk beristighfar kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai melupakan dosa-dosa kita. Kenapa jangan sampai melupakan? Karena agar kedepannya hidup kita sehari demi hari, waktu demi waktu tidak akan mudah untuk melakukan maksiat atau dosa, dan kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Yang pertama adalah orang yang celaka, orang yang tidak ada terpikir bahwasanya dosa-dosanya banyak, tidak pernah mengingat dosa-dosanya yang telah dilakukan. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu mari kita perbanyak mengingat dosa agar kita merasa diri kita hina dan kemudian kita terus melakukan amal-amal yang soleh. Yang kedua adalah wa dzikrul hasanatil madiyati wa la yadri aqbilat amruddat. Yang kedua adalah suka membangga-banggakan kebaikan yang telah lalu, yang telah diperbuatnya, padahal ia tidak tahu apakah kebaikan itu diterima atau tidak. Nah, cirinya orang celaka yang kedua adalah selalu membanggakan apa yang telah dilakukan, kebaikan itu, dan suka disebut-sebut kebaikannya, dan suka diungkit-ungkit, dan suka dibuka-buka terhadap temannya, keluarganya, saudaranya, sahabatnya, tongkrongannya. Maka orang tersebut nih yang suka membuka kebaikannya dan pengen disanjung dan pengen membanggakan dirinya atas kebaikan yang telah dilakukan, maka orang tersebut adalah orang yang celaka. Dan ketahuilah bahwa amalan yang dilakukan oleh kita, oleh hamba manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala itu belum tentu diterima. Coba siapa yang yakin di sini pendengar bahwasanya amalnya diterima? Siapa yang yakin? Kan tidak tahu tuh amal kita diterima atau tidak. Tetapi para ulama mengajarkan kita harus husnuzon atas amal kita, husnuzon kepada Allah, insya Allah amal kita diterima. Nah, model manusia yang kedua ini adalah orang yang senantiasa membangga-banggakan dirinya. Saya telah berbuat saya telah berbuat ini, ingat gak ini perbuatan saya, dan semacamnya. Tetapi di satu saat nanti di keadaan tertentu boleh-boleh saja kita menyebutkan kebaikan kita dengan niat bertawasul dan juga tahadus binikmah. Nah, model orang kedua ini orang yang senantiasa senang amalnya dibuka, dibanggakan, ini amal saya loh, ini kehebatan saya loh. Nah, ini jangan sampai kita seperti ini. Dan emang boleh dengan
dengan tujuan tahadus binikmah, dan juga dengan tujuan tawasul menggunakan amal soleh untuk meminta kepada Allah satu pengabulan atau satu ijabah, satu pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wa nazaruhu ila man fawqahu fid dunya. Yang ketiga, orang yang akan celaka adalah orang yang senantiasa melihat manusia lain tentang dunianya yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga nih yang sangat kacau nih. Jadi orang-orang ini, orang hidupnya celaka ini, orang yang senantiasa melihat orang lain tuh luar biasa, dengan kekayaannya luar biasa. Padahal yang istimewa adalah keilmuannya, kesabarannya, kebaikannya, kemuliaannya, bukan tentang dunianya. Emang boleh kita mengejar dunia dengan sebaik mungkin, dengan niat tujuan untuk berbagi, untuk sedekah, untuk membantu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau menurut hadis ini, dia melihat ukuran dunia itu adalah yang mulia gitu. Kalau tidak punya dunia, tidak punya kedudukan, tidak punya harta, itu tidak mulia. Padahal tidak seperti itu. Kemuliaan itu didapat karena kebaikan, keistiqomahan, amal soleh, ketakwaan, dan sebagainya. Dan manusia yang ketiga ini, manusia yang celaka adalah yang selalu melihat urusan dunia kepada yang lebih tinggi. Padahal dunia ini adalah hanya sebatas ladang untuk kita berbuat amal soleh. Yang kaya dengan kesolehannya berbagi, maka itu akan beruntung. Tetapi jika kaya tidak berbagi, na'udzubillah min dzalik. Yang miskin juga beruntung dengan kesabarannya. Tapi kalau miskin mengeluh, tidak sabar, maka dia juga tidak akan beruntung. Yang terakhir adalah daripada sabda Nabi besar Muhammad SAW di dalam kitab Nasul Ibad, dikarang oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, dengan disebutkan wa nazaruhu ila man dunahu fid din yaqulullahu aradtuhu lam yuridni fataraktuhu. Yang keempat adalah dalam urusan agama ia suka melihat kepada orang yang lebih rendah. Jadi dalam urusan agama, seseorang tadi yang akan celaka melihat kepada orang yang lebih rendah. Dalam artian, dia juga ilmu agamanya segitu, biarin aja dia juga segini, cetek deh, dia juga amalnya segitu doang, biarin saya juga segini. Nah itu, dia melihat kepada ilmu agama, melihat kepada amalan-amalan agama, dia melihatnya sekedar doang. Akan tapi kalau kita pengen beruntung, maka ketika melihat orang lain hebat dalam beramal, istiqomah, maka kita juga ingin seperti itu. Tetapi ini memang enggak ingin, biasa-biasa aja gitu. Dan na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu kita harus senantiasa memperbanyak kualitas kebaikan kita agar kita sukses dunia dan akhirat. Sedikit al-fakir orang bahwasanya ada 4 golongan orang yang celaka. Ya, yang pertama adalah suka melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Yang kedua adalah suka membangga-banggakan amal-amal yang telah dibuat. Yang ketiga adalah dalam urusan dunia ia suka melihat kepada orang yang lebih tinggi. Dan yang keempat adalah dalam urusan agama ia suka melihat kepada orang yang lebih rendah daripadanya. Al-Fakir, cukupan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.